Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak orang yang marah saat saya ini mengkritisi Felix Xiao, yang mana secara serampangan Felix Xiao itu menyamakan Iran itu dengan non-muslim secara politik begitu ya. Dan secara akidah saya tidak melihat Felix Xiao mengatakan demikian. Cuma secara politik ya dia mengatakan begitu. Jadi seolah-olah perang Iran dengan Israel ini itu hanyalah pertandingan sepak bola, netral saja begitu. Karena katakanlah tim favorit sepak bola kita sudah kalah, nggak masuk final. Ini sekarang lagi final, kita enjoy saja, kita nikmati saja begitu. Jadi tanpa keberpihakan. Yang mana kalau kamu ya saat saya ini mengkritik Felix Xiao, kemudian kamu itu sakit hati ya, sampai mengomentari macam-macam ke saya, nggak apa-apa. Cuman pikirkan lagi, perkataan Felix Xiao ini juga itu menyakiti banyak orang juga, termasuk di dalamnya ya siapa? Orang-orang Syi'i, orang-orang Syiah, atau menyakiti orang-orang yang memang sedari awal mereka itu merasa terbantu dengan serangan ini. Jadi i'rifil haq ta'rif ahlah. Ketahuilah kebenaran itu maka engkau akan mengetahui siapa orang yang benar. Jangan karena seseorang kamu itu menganggap perkataan yang keluar dari orang itu benar begitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Mau diterima mau tidak ya itu mah terserah, urusan kalian yang mendengarkan. Itu poin yang pertama tuh. Kemudian poin yang kedua, yang saya lihat banyak juga yang biasa menyerang pilihan diksi yang saya lontarkan. Nah, ini saya tidak perlu menjawab dengan detail lagi karena sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya. Ya itulah style saya, dan kalau misalkan kamu itu bukan termasuk orang yang bisa berpikir dengan jernih, kamu akan terganggu dengan diksi. Kalau kamu itu termasuk orang yang bisa berpikir dengan jernih, kamu tidak akan terganggu dengan diksi. Jadi kalian yang terganggu dengan pilihan diksi saya itu hanyalah menunjukkan kalian itu sumbu pendek saja, tidak bisa berpikir secara jernih ya. Makanya kalian itu tertipu dengan perkataan orang-orang yang sesungguhnya tidak berilmu. Nah, saya pernah mengatakan ya tentang Felix Xiao ini bahwa dia itu belum cocok disebut alim, itu tidak. Dia itu tidak mengetahui masail diniyah secara mendasar, apalagi secara mendalam begitu. Secara mendasar pun tidak. Ya karena dia belum pernah belajar secara tadrij, ya secara bertahap tuh. Baca kitabnya saja ini belum bisa dipastikan. Nah, orang yang tidak bisa baca kitab itu ummi ya, ummi itu buta huruf. Jadi orang yang buta huruf bagaimana dia mau mengakses ilmu? Nggak bakalan bisa. Nah, bukan berarti Felix Xiao ini tidak ada kebaikannya. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Bagi kalangan atau lapisan tertentu, apa yang dikatakan Felix Xiao ini menjadi pencerah bagi mereka. Iya, tapi ya itu bukanlah kebenaran, bukan kebenaran. Jadi kalau di dalam ilmu kalam itu ada yang disebut dengan dalil iqna'i. Dalil iqna'i itu hanya mencukupkan saja bagi orang-orang yang mendengarkan. Ya bisa menariklah orang-orang. Sedikit banyak begitu, ada yang tertarik ke dalam Islam, kemudian ada yang tertarik dari Wahabiyah, ada tuh. Tapi yang dia katakan tidak sepenuhnya benar, dan ini adalah tugas beberapa orang untuk menyampaikannya, karena menjaga ilmu itu lebih utama daripada menjaga alim. Kalau kita musalamah bahwa Felix Xiao ini adalah seorang alim. Nah, kecerobohan dan kebodohan yang bersangkutan ini akan terlihat di dalam video selanjutnya yang akan kita bahas ini. Jadi ini adalah bagian lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Secara serampangan dan secara acak-acakan, Felix Xiao ini menyambung-jambungkan perkara yang sudah nggak nyambung begitu. Jadi apa sumber analisisnya yang bersangkutan ini sampai mengatakan bahwa kita ini tidak boleh tidak boleh mendukung Iran, kemudian Iran itu bestinya Rusia, kemudian Iran itu adalah proksi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kita akan saksikan dari video yang akan disebutkan. Ini orang udah acak-acakan ya pola berpikirnya itu. Iran sudah jelas-jelas menyampaikan mereka adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu berarti meyakini ada imam dalam tanda kutip yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum.
Jelas ya? Dan itu bukan akidah kita. Jelas ya? Jadi ya udah, pandangan kita sama seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu Baitul Maqdis. Ya udah, kita ngeliat kayak gitu aja. Kalau andai kan dia bisa membuat repot musuh kita nih, yang Israel ini. Israel ini kan udah nyata-nyata mengganggu dan menghabisi orang-orang di Gaza nih. Sebentar. Nah, ini apa yang dia katakan itu, bahwa Iran secara resmi itu bernegara dengan landasan Syiah, itu benar. Kemudian Syiah Isna Asy'ariyah ya, Isna Asyroh tuh, Imam 12. Emangnya Felix Yao ini tahu, begitu, mengerti permasalahan fondasional kita dengan Syiah itu permasalahan ilmu kalam, mau tidak mau. Dan Felix Yao ini jangankan untuk memahami kalamnya Syi'i, untuk memahami kalamnya Asy'ari saja dia tidak mampu, nggak mampu dia itu, karena mantiknya saja acak-acakan. Kemarin yang siapa Felix Yao ini pernah dikritik sama bawah pohon sains tuh ya. Itu orang ngaco juga, si bawah pohon sains itu ngaco orangnya. Cuman di dalam hal tatkala dia mengkritiki Felix Yao itu on point, karena memang begitu adanya. Jadi tatkala Felix Yao ini mengatakan apabila tanah basah maka itu hujan turun, itu salah tuh. Ya, itu salah. Ini seperti itu kan permasalahan sepele. Ini bukan permasalahan sepele, ini permasalahan metodologi berpikir. Yang mana metodologi berpikir ini adalah fondasi untuk memproses, itu adalah prosesor pada otak kita, yang mana kalau prosesornya rusak, nanti akan banyak lawazim yang rusak. Begitu, akan banyak yang rusak, karena itu adalah fondasi berpikirnya. Nah, tatkala mengatakan Syiah ini adalah memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, iya, tetapi apakah keyakinan itu menjadikan mereka kafir dengan keyakinan itu? Tidak. Ya. Apakah kita memiliki keyakinan ada yang maksum setelah Nabi Muhammad SAW? Tidak, kita tidak memiliki keyakinan itu. Apakah Syi'i memiliki keyakinan itu? Iya, mereka punya keyakinan itu. Tapi jangan lupa, kita itu punya konsep mahfuz. Itu kan bahasanya saja yang dirubah begitu. Mahfuz itu terjaga juga, bebas dari kesalahan juga, sama. Cuman dia bukan doruri, dia iktisabi, dia diusahakan begitu. Dia diusahakan. Nah, jadi hanya karena Syiah ini memiliki keyakinan ada yang maksum setelah Rasulullah SAW, dan kalau misalkan dilihat orang-orang yang mereka tunjuk maksum pun memang orang-orang soleh, kita tidak sepakat dengan mereka. Tentu itu bukan maksum, kalaupun ada itu mahfuz, dan sumber pengetahuannya tidak boleh hanya sekedar fuyud, irfani, kemudian ilhami, itu tidak bisa, itu harus bil akli juga. Nah, ini perbedaan kita. Apakah perbedaan itu menjadikan mereka kafir? Tidak sama sekali. Ya, apakah perbedaan itu menjadikan mereka itu tidak berhak mendapat simpati kita dan dukungan kita? Tidak sama sekali. Mereka itu sama-sama orang muslimnya. Sedangkan satu muslim dengan muslim yang lain kal jasad. Kalau kemarin yang perang itu Palestina lawan Israel, sekarang itu yang perang Iran lawan Israel. Maka sebagaimana kita itu mendukung atau mencurahkan perhatian kita baik lewat doa atau bantuan apapun kepada Palestina, demikian pula kita mencurahkan doa dan perhatian kita kepada Iran. As simple as that. Ya, sesimpel itu. Jadi, nanti dia akan mengeluarkan analisa geopolitik. Nggak canggih juga begitu ya, awut-awutan juga. Nih kita lihat nih. Nah, kalau mereka berdua terus kemudian sibuk, ya bagus. Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya. Ustadz, tapi ini bisa ekskalasinya bagi penduduk dunia? Tentu saja. Dan itu kan yang diinginkan oleh Israel. Coba lihat baik-baik ya. Ini mungkin agak mumet, tapi mohon maaf ya kalau mumet ya. Nggak apa-apa, didengerin aja dulu, nanti lama-lama juga paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gini ya. Nah, yang mumet itu nanti pikiran dia sendiri ya. Aslinya tuh nggak mumet. Dia itu tidak bisa memberikan break point. Jadi kita itu mau berhenti di mana? Dari sejarah yang panjang ini, kita mau berhenti di mana untuk melihat eskalasi yang ada sekarang gitu. Jadi melihat terlalu jauh itu akan menjadi sebuah kesalahan. Ini akan kita buktikan ya. Namanya Amerika, itu dia punya tugas. Apa tugasnya? Ngendaliin seluruh dunia agar sesuai dengan keinginan dia. Paham sampai di sini? Maka dulu kalau ibu-ibu pernah dengar perang Vietnam, siapa yang lahir tahun 40? Ada nggak? Gak ada ya. Tahun 55 sampai 75 itu ada perang Vietnam namanya. Nah, sebentar, itu juga sudah salah. Sebetulnya begini ya, ini kita mau Felix Yao ini mau melihat dari apa? Amerika itu punya tugasnya itu mengendalikan dunia sebagaimana keinginan dia. Enggak, kalau secara konstitusi Amerika itu punya kepentingan untuk menjaga kepentingan masyarakatnya.
Nah ini juga stigma, jangan salah ya. Saya pernah di sana, saya tahu bagaimana sedikit banyaknya ya. Saya tahu bagaimana warga Amerika Serikat itu tatkala mereka menghadapi situasi perang misalkan, atau tatkala mereka itu menghadapi situasi krisis politik. Saya tahu betul. Jadi keinginan masyarakat Amerika dengan keinginan pemerintahan Amerika itu sering sekali berbeda. Kenapa? Karena Amerika itu tatkala masuk ke dalam ranah politik itu banyak sekali lobby-lobby Israel yang masuk. Jadi donor-donor yang masuk kepada politisi Amerika itu banyak sekali yang urusannya dengan Israel. Itu ada satu ada satu buku bagus, itu namanya The Power of Israel Lobby kalau tidak salah ya, in Congress in America kalau nggak salah begitu nama judulnya. Saya tuh tadinya mau mereview itu, cuman masih mikir-mikir ya apa kita bikin channel baru atau di channel ini saja. Itu mau mereview buku itu, dan buku itu bagus sekali, bisa memberikan perspektif kepada kita bagaimana bahwa Amerika itu sekarang dan sudah lama, ini sudah sejak lama, baik Republik atau Demokrat yang menjadi pemimpinnya itu akan mendapatkan peran yang sama, yaitu apa? Menjaga kepentingan Israel. Kenapa? Karena donor-donor di belakangnya itu ya Israel. Nah, jadi ini Felix Yao ini melihat dari segi apa begitu? Ini dari segi konstitusi mereka sebagai negara, atau dari segi politik praktis yang terjadi sekarang, yang which happens to be kebanyakannya memang menjaga kepentingan Israel karena donor mereka banyaknya Israel. Jadi Amerika pun ingin perubahan itu sebetulnya, karena apa-apa yang disodorkan oleh kongresmen itu yang mereka donornya adalah Israel, itu ada satu organisasi namanya AICS kalau tidak salah itu ya. Itu mereka itu terang-terangan, ini bukan teori konspirasi, bukan, ini terang-terangan, mereka ada webnya, mereka punya job desk-nya, dan mereka itu suka memposting apa yang telah menjadi pencapaian mereka, berapa yang mereka keluarkan, dan siapa saja kongresmen misalkan atau politikus yang ada di bawah bayaran mereka itu dikeluarkan semua, ada catatannya. Orang Amerika sendiri tidak mau sebetulnya begitu. Nah ini harus diperhatikan ya, supaya kita agak jernih melihatnya. Jadi nggak mengatakan begini, Amerika itu punya kepentingannya mengatur dunia. Nggak juga sebetulnya, nggak seperti itu. Jadi kepentingannya itu untuk melindungi negara mereka. Nah di sini kan pada akhirnya nasionalisme ini, saya katakan kemarin, inilah yang mana pada akhirnya nasionalisme ini adalah bentuk penjajahan baru, dan nasionalisme ini pada akhirnya dialah yang mereduksi rasa kebersamaan kita, rasa solidaritas kita sebagai seorang muslim, kayak yang diomongin sama si Felix Yao ini. Nah perang Vietnam itu penyebabnya apa? Sederhana, Amerika nggak mau Vietnam jadi komunis, maka dia serang Vietnam supaya Vietnam nggak jadi komunis. Sederhana itu. Jadi artinya adalah apa? Penyebabnya lebih ringan daripada kasus Gaza yang sekarang. Gitu maksudnya. Oke. Nah, sebentar ya. Itu kalau dilihat ringan nggak ringan, itu adalah permasalahan ideologis. Dan permasalahan yang paling penting di dalam diri manusia itu adalah permasalahan ideologi. Nah ideologi ini tatkala dia dipenetrasi, tatkala dia dipaksakan kepada katakanlah suatu daerah tertentu atau kepada suatu komunitas tertentu, ini yang menjadi masalah. Jadi ini tidak sederhana permasalahannya. Apakah memang sesederhana itu? Ya enggak juga. Ya, tidak juga. Itu kan satu, permasalahan ideologinya seperti itu. Kedua, dari permasalahan ideologi ini nanti akan berkembang permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, Jadi kalau misalkan kita lihat ya, Amerika ini kan dia kapitalis tuh. Kapitalis murni mereka itu. Sedangkan komunis itu kan antitesisnya. Nah ini kalau misalkan entah negara manapun begitu ya, yang memakai komunisme sebagai landasan negara mereka, itu akan menjadi threat, akan menjadi ancaman bagi siapapun yang memiliki ideologi selain komunis. Kenapa? Karena nanti dari ide komunisme itu dia akan keluar lawazimnya, dia akan mengeluarkan perkembangan ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita lihat sekarang bagaimana China itu yang mereka juga negaranya komunis itu bisa sampai semaju sekarang. Ya, itu hampir dari sisi itu propaganda yang masuk sama kita, China itu masih terbelakang ya. Itu propaganda yang masuk sama kita. Dan kita sudah melihat itu secara nyata salah. Bagaimana produk-produknya itu mengalahkan ya. Saya bukan membanggakan, ini menyebutkan fakta ya. Saya tidak bangga dengan
dengan fakta itu. Saya ada teman yang mana beliau itu sekarang lagi ngambil doktoral di China itu. Mengatakan seperti itu, banyak propaganda yang masuk kepada kita. Memang karena kenapa? Karena secara ideologi sudah bisa dilihat sekarang bahwa ideologi kapitalis itu kalah oleh ideologi komunis. Itu sudah mau tidak mau kita harus melihat seperti itu. Itu sudah fakta begitu. Dan ini membahayakan bagi apa? Bagi sikap politis dan sikap ideologis orang-orang yang berseberangan dari awal dengan komunis. Hati Amerika pengen semua sesuai dengan dia. Sekarang aku mau nanya, kalau Amerika punya musuh yang nggak mau sesuai dengan Amerika, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Iran? Bukan. Siapa yang nggak mau sesuai sama Amerika? Rusia. Maka Rusia sama Cina bestie nih. Kenapa bestie? Karena dua-dua ini nggak mau diatur sama Amerika sekarang nih ceritanya. Maka dua-dua ini bestie. Satu perang dagang, satu perang dingin. Nah, sebentar, itu tadi kembali ke ideologi kedua-duanya itu. Dan kita juga lihat Indonesia pun pernah memiliki hal yang sama tatkala Presiden Soekarno itu mau katakanlah mengambil komunis sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi negara, itu kan diruntuhkan juga. Lah itu nggak bakalan lepas dari kerjaannya Mama Rika tuh, nggak bakalan lepas dari itu. Kenapa? Karena ini urusannya urusan ideologi. Padahal ya kalau kita pun misalkan melihat komunis itu bukan PKI, jadi nggak bisa kita juga mengatakan komunis itu adalah itu identik dengan cokel mata, identik dengan membakar rumah-rumah masyarakat. Enggak, itu nanti di dalam misalkan ideologi komunisme itu dia ideologi yang berkaitannya salah satunya itu dengan hak milik. Tidak otomatis menjadikan suatu negara ini misalkan ateis begitu, atau misalkan dia itu ya tidak memiliki Tuhan, atau misalkan tidak bermoral, tidak. Ini masalahnya masalah filosofis, masalah ideologis. Dan berapa persen orang yang memang memahami komunisme secara ideologi, secara filosofi? Nggak banyak, termasuk Felix Yao ini nggak paham sama sekali juga. Begitu. Makanya acak-acakan dari apa yang dia sampaikan ini kita lihat lagi ya terusannya. Jadi kalau misalkan Felix Yao itu mengatakan siapa yang paling nggak mau akur sama Amerika, yaitu Rusia dan China. Ya karena memang mereka itu ideologinya ideologi komunisme. Jadi ini permasalahan ideologi yang mana sering saya katakan seharusnya perkara-perkara seperti ini selesai di meja perundingan begitu, selesai di dalam diskusi ilmiah. Dan sayangnya ini tidak terjadi begitu. Ya seharusnya kan taruhlah karena memang perbedaan itu kan sudah menjadi sunatullah yang gak bakalan kita sama, baik dalam agama atau dalam ideologi atau dalam suka makanan lah, kita juga bakalan sama semua, itu sudah sunatullahnya. Ini kan kita asik ya kalau nggak usah perang-perangan kayak gini, dalam pengertian misalkan ya China itu dia punya wakil menjelaskan komunisme sebagaimana adanya, kemudian Amerika misalkan punya wakil dia menjelaskan kapitalisme sebagaimana adanya, Rusia juga begitu, Islam juga punya begitu. Karena Islam itu kalau misalkan mau kita lihat ya, saya tidak mengatakan ini turunnya demikian, tidak, tapi apa-apa yang menjadi syariat itu kita bisa lihat ada segi yang sesuai dengan ideologi komunis, ada sisi yang sesuai dengan ideologi kapitalis. Itu pasti demikian karena kita itu umatan wasato, kita itu di tengah-tengah begitu. Ini kan seharusnya diselesaikan dalam ranah filosofis, tidak diselesaikan di dalam ranah politis sebetulnya. Cuman ya kelaziman, kalau ini sudah tidak bisa terjadi, satu negara sudah mengambil posisi pada satu ideologi tertentu, yang mana negara itu mereka punya kekuatan politik, ya pasti ini berujungnya kepada politik, dan pasti juga nanti berujungnya kepada ekonomi, pasti merembet seperti itu ke belakangnya itu. Nah, Felix Yao ini kok melihat perang yang terjadi sekarang antara Iran dengan Israel itu dari segi sejelimet itu, ya, yang mana kalau dipinta mengeluarkan mukadimah-mukadimahnya nggak bakalan keluar. Jadi ini mah mendongeng saja, bercerita saja bahwa ini demikian dan demikian, yang mana pada akhirnya Felix Yao mengatakan kamu nggak usah simpati juga sama Iran, biasa saja begitu. Ini ngaco. Bisa difahami ya, karena Rusia ini adalah pewarisnya Uni Soviet. Dia punya banyak sekali juga hulu ledak nuklir. Lalu kemudian Cina juga sama. Mereka bestian nih. Ketika mereka bestian, mereka nyari proksi. Proksi itu gimana ya ngomongnya ya? Sebentar. Nyari besti. Mereka jadi nyari besti di tempat daerah konflik. Karena Amerika itu punya bawahan di Timur Tengah namanya Israel, maka orang-orang ini harus punya bawahan juga. Apa bawahannya di sana? Bawahannya Iran.
Nah ini ngaco ya. Jadi begini, apakah ada usaha misalkan dari Rusia dan China untuk membuat proksi? Saya tidak tahu. Ya, apakah dugaan ke sana ada? Ada. Kemudian, apakah negara sekelas Iran ini bisa jadi proksi? Nggak bisa. Ya, negara sekelas Iran itu nggak bisa jadi proksi, nggak bakalan bisa. Mereka itu punya dignity, punya pride. Ini urusannya ya. Negara Iran itu dia negara yang berlandaskan fondasinya itu Islam. Yang mana sedihnya, sayangnya Islamnya itu Islam Syiah. Yang mana Islam Syiah itu dia memiliki fondasi ilmu kalam yang kuat. Insya Allah besok lusa akan kita buatkan videonya itu ya. Nah, jangan menyangka ya orang-orang Iran ini dia bisa dijadikan proksi oleh Rusia dan China. Enggak, mereka itu urusannya kalau berperang itu karena akhirat, itu urusannya tuh. Jangan mengecilkan, itu orang mukmin. Ini makanya tatkala Felix Xiao tidak bisa melihat Iran sebagai orang mukmin, Felix Xiao ini tidak bisa melihat bahwa Iran itu perang di dalam perang ini itu berusaha untuk menjadi syahid, untuk menjadi syuhada. Itu yang tidak dilihat sama otaknya Felix Xiao itu. Ini gak dilihat. Jadi seakan-akan ini adalah murni politik. Ini perbedaan ya. Coba, apa yang menjadi motivasi misalkan tatkala Rusia itu ingin menyebarkan ideologinya? Apa yang menjadi motivasi Amerika itu ingin menyebarkan ideologinya? Apa yang menjadi motivasi misalkan Iran katakanlah menyebarkan ideologinya? Apa motivasinya? Beda. Yang dua ini gak ada motivasi akhirat loh. Mereka itu gak percaya akhirat kok. Ya, yang Amerika, Rusia, tambah satu lagi misalkan China yang besar-besar ini, lah Iran, lain. Motivasi mereka berperang itu lain. Apakah mereka dalam posisi yang benar di dalam akidah? Itu urusan lain, urusan para ulama untuk membahasnya. Apakah kita itu bisa melihat bahwa Iran ini bisa dijadikan proksi oleh Rusia dan China? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi ini sudah salah di dalam melihat. Jadi terlalu jauh, apalagi nanti bilang-bilang Cyprus dan segala macam ya. Sebagaimana akan kita saksikan. Jelas? Nah, kenapa bisa tahu gitu? Makanya ketika Iran perang, siapa yang memproklamirkan akan dukung Iran? Rusia, Cina. Jelas sampai di sini? Nah, maka ini sekalian nih. Artinya Amerika pengen ngendaliin Rusia, Iran dan segala macam. Sebentar ya. Nah, ini dari segi politik apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Dan memang secara geopolitik itu mungkin sangat mungkin terjadi dan arah-arah ke sana memang ada. Jadi begini, kalau misalkan ya hanya karena kita ini punya musuh yang sama. Misalkan Iran punya musuh yang sama dengan Rusia, punya musuh yang sama dengan China. Siapa? Amerika. Yang mana Amerika jadi musuh untuk ketiga orang ini gara-gara ketololan orang-orang Israel yang secara kita katakanlah cerdik ya, secara cerdik dan secara licik mereka itu menguasai kantong-kantongnya politikus yang ada di Amerika. Jadi kan sebetulnya urusannya Israel ini sebetulnya yang menjadi urusan. Israel ini selesai, Amerika itu selesai. Jadi kalau misalkan urusannya sama Amerika ribet karena memang mereka itu di belakangnya Israel. Ini akan kita keluarkan banyak data-datanya kalau mau, insya Allah nanti di review books itu ya, di review buku itu. Cuman ala kulli hal, kalau misalkan hanya karena ada kemungkinan koalisi, kenapa dipersempit kepada menjadi proksi begitu? Ya, itu ya usaha di dalam perpolitikan seperti itu. Musuh kita besar misalkan, kemudian ada yang the enemy of my enemy is my friend. Tidak juga itu menjadikan permasalahan di dalam bab akidah loh ya, gak menjadi masalah juga. Apa masalahnya? Jadi kalau misalkan begini, Felix Xiao ini mau lihat dari segi apa? Mau lihat dari segi akidah, nggak ada masalah, begitu. Dalam pengertian tidak kafir, sesat iya, ya karena kesesatan itu nanti dia lebih umum daripada kafir. Sesat itu banyak, ada kafir, ada musyrik, ada bid'ah, ada zindik, ada fasik, begitu. Banyak itu macam-macamnya. Iran itu Syiah itu tidak termasuk kafir itu. Itu jadi kalau misalkan dilihat dari segi akidah nggak ada masalah. Kemudian dari segi geopolitik ya apa masalahnya? Ya tatkala meminta dukungan kepada yang kebetulan memiliki kepentingan yang sama, nggak ada masalah juga. Lah ini kok nggak ada masalah, dibikin masalah sama Felix Xiao itu? Apa masalahnya? Tadi kalau mau misalkan bawa kekafiran, udah selesai di dalam kekafiran. Kalau kamu memang mengatakan misalkan Syiah itu adalah orang-orang yang kafir, ya, yang itu lazim dari omongannya si Felix Xiao. Felix Xiao tidak mengatakan langsung seperti itu, tapi lazim perkataannya demikian. Supaya mereka nggak punya ancaman minimal nuklirnya hilang. Lalu makanya ada NPT, Nuclear Proliferation Treaty. Lalu kemudian ngendaliin agar mereka nggak punya nuklir, supaya yang bisa punya nuklir siapa? Cuma Amerika dan Israel doang.
Paham sampai di sini ya? Nah, mereka mau ngendalin dunia dan itu harus terjadi. Perang Ukraina itu salah satunya. Karena Amerika nguasain pemerintahnya, Rusia nggak mau. Karena itu dekat Rusia. Ini masalah negara doang. Indonesia gimana? Nonton Indonesia. Kan turut nonton dalam perselisihan dunia kan Indonesia kan gitu. Nah itu kita nggak nonton, kita itu mendoakan begitu. Dalam hal ini kan bukan Indonesia, Islam ini nggak punya wajah. Sebagaimana saya katakan kemarin, Indonesia tuh nggak punya muka sekarang di dalam pencatur, dalam politik global ya. Kita nggak punya muka. Ya saya tidak mengatakan Islam lah. Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa mukanya? Nggak ada. Arab Saudi dikantongin Amerika, Qatar dikantongin Amerika, Jordan ya demikian pula dikantongin Amerika. Itu siapa yang sekarang nggak dikantongin Amerika? Ya cuman Iran. Terus wakil kita siapa? Siapa? Arab Saudi itu bukan wakil kita, bukan wakil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada. Ya, ini nanti secara secara usul kita itu dengan Syiah dekat sekali. Karena kita bahas besok lusa itu dekat sekali daripada sama Wahabi itu masih dekat dengan Syiah kita itu secara usul ya. Itu nanti akan kita bahas. Nah ini tatkala Felix Yao ini tidak memahami, ini permasalahan sudah lama ya. Ini permasalahan ideologi, permasalahan usuli sebetulnya sampai ada Sunni, sampai ada Syiah, kemudian dari Syiah itu banyak yang macam-macam ya, ada yang gulat, ada yang berlebihan, ada yang sampai mengkafirkan sama kita, sama dari kita juga ada yang sampai mengkafirkan mereka begitu. Felix Yao itu nggak pernah masuk ke dalam perdebatan ribuan tahun itu, nggak pernah masuk karena dia nggak bakal pernah paham kalau seperti ini begitu ya. Ngomongnya lebih banyak daripada belajarnya, itu nggak bakalan pernah paham karena kamu untuk paham itu kamu butuh belajar bertahun-tahun ya, untuk akses kepada nahwu sorofnya aja lama begitu, kemudian akses kepada usul kalamnya, kemudian masuk kepada usul usul fikihnya, baru nanti dari situ akan terlihat, kemudian dari produk fikihnya nanti kelihatan semua dengan clear, dengan jelas, baru kita bisa melihat bagaimana posisi politik ini dengan clear, dengan jelas begitu. Nah artinya ini yang terjadi nih. Oke, balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Nah sebentar, itu kita selesaikan di sini ya karena mau habis. Jadi apakah Iran itu menyerang Israel untuk Palestina? Kata Felix Yao bukan. Ini bisa kita katakan iya, bisa juga kita katakan tidak. Ya, sepertinya analisa ini harus kita pending di video yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit banyak menambah perspektif sehingga Anda bisa memiliki timbangan untuk melihat apa yang dikatakan oleh Felix Yao secara khusus atau apa yang terjadi di dalam perang Iran dan Israel ini. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.